demi keadilan dan demi tegaknya hukum, untuk kesaksian dari termohon besok, Rudiana atau itu Rudiana tahun 2016 dihadirkan di persidangan. Ya. Demikian. Enggak. Kalau ketiga-tiga step tadi tidak dilakukan oleh penyidik, penyidik langsung main tangkap aja. Itulah akibatnya jadi sampai di sini. Mohon izin. Kalau tidak ada perubahan drastis cara pengungkapan misteri kasus Vina, maka kasus ini hanya akan berakhir dengan diajukannya Peggy ke pengadilan. Soal bersalah atau tidak itu putusan hakim, tapi kasusnya akan menguap, kasus lainnya akan menguap. Jadi inilah saatnya agar para monyong-monyong segera mendesak Jokowi, Komisi 3, Menko Polhukam, bentuk tim pencari fakta. Nggak ada jalur lain, ya, termasuk ke oknum pengacara yang tidak tahu malu ikut-ikutan. Dia bukan kuasa, bukan siapa-siapa, ikut-ikutan nggak tahu apa-apa. Ini beda dengan kasus Sambo. Kasus Sambo kan kasusnya ada, mayatnya ada, langsung waktu itu kan semua orang lihat. Kalau ini kan udah 8 tahun lalu, sudah beda. Selamat datang di IYO Channel. Baiklah, kali ini saya masih akan membahas tentang kasus Vina Cirebon, yaitu yang berhubungan dengan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, yang mana ahli mengatakan bahwa Peggy Setiawan sebenarnya salah tangkap. Mari kita simak cuplikan berikut ini. Pertanyaannya, di DPO atas nama Peggy alias Peron, sementara yang ditangkap Peggy Setiawan, bagaimana dalam hal tersangkanya? Itu gugur atau tidak? Itu menurut saya. Bagaimana menurut keterangan ahli? Itu masih masuk ke pra-peradilan atau bukan? Ya, itu masih masuk pra-peradilan karena salah tangkap. Salah tangkap. Oke, dijawab. Bagaimana ahli? Tolong dijelaskan pada kami. Itu salah tangkap. Salah tangkap ya. Berarti yang saya jelaskan biar nanti panitera catat. Ya. Berarti tersangkanya bisa digugurkan. Penetapan tersangkanya. Konsekuensinya. Ya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya itulah digugat, nanti kan penetapan itu dinyatakan tidak sah dan otomatis penangkapan ataupun apa mesti digugurkan. Berarti gugur ya? Ya. Oke, terima kasih. Sah atau tidaknya penangkapan menurut KUHP, jadi penangkapan yang dilakukan oleh penyidik itu setelah adanya gelar kasus, ditetapkan jadi tersangka maka ditangkap. Enggak ditangkap dulu baru digelar perkaranya belakangan, bukan itu. Ahli, gini ahli, yang saya tanyakan adalah bukan sah tidaknya penetapan tersangka, tapi satu saja dulu ahli, ya. Sah tidaknya penangkapan. Ya. Ahli bisa menyampaikan nggak sah tidaknya penangkapan menurut KUHP itu apa saja sih? Mohon penjelasannya ahli. Ya, jadi sah atau tidaknya satu penangkapan, sebelum penangkapan itu penyidikan pasti sudah manggil. Ada satu surat panggilan kepada. Satu, terus. Ya. Yang kedua, kalau itu misalnya tidak datang, dipanggil yang kedua kali. Kalau setelah dipanggil kedua kali ternyata tidak datang, itu kan penyidik bisa punya surat untuk perintah membawa. Penangkapan penahanan. Kalau ketiga-tiga step tadi tidak dilakukan oleh penyidik, penyidik langsung main tangkap aja. Itulah akibatnya jadi sampai di sini. Mohon izin. Ya, sudah. Jangan komentari. Inilah momen terkocak yang diperlihatkan tim Polda Jawa Barat saat bertanya kepada ahli terkait pengambilan sidik jari yang harus didampingi notaris. Nah, saya tertarik dengan sidik jari itu tadi ahli menjelaskan bahwa harus didampingi notaris. Ya.
bagaimana seluruh masyarakat Indonesia yang sekarang ini sudah membuat SKCK di kepolisian itu tanpa didampingi notaris sah atau tidak? Ya, SKCK itu tidak dibawa ke pengadilan lagi sidang, Pak. Aja Bang Bayi toh Pak apa nggak ada yang lebih konyol dari ini toh Pak, yang dimaksudkan si bapak ahli itu ya, saat pengambilan sidik jari orang-orang itu yang terjerat hukum saat mau dibawa ke persidangan, bukan malah saat pengambilan dan pembuatan SKCK. Bapak ini jangan membuat framing gitu agar nanti Bapak melakukan tindakan pengambilan sidik jarinya Peggy Setiawan yang tak didampingi notaris itu bisa disahkan. Itu beda cerita Pak, jangan disatu padukan gitu, beda kebutuhan jadi beda aturan gitu loh. Bang Bayi dong ora to Pak. Ojo kaya ngono kok ana meneh takon gitu. Saat pembuatan paspor juga dilakukan pengambilan sidik jari, itu enggak didampingi notaris. Jangan-jangan nanti begitu aja Bang Bayi kok kuwonyol temen tok. La ilaha illallah, ngene kok ya jadi tim Polda Jawa Barat. La ilaha illallah, lucune ra. Piye menurut Muller? Tolong tulis di kolom komentar tentang Bapak Badik yang satu ini. Bang Bayi jan angel. Polisi ngelawak lagi nama sebutan Peggy Setiawan, yang penting dikatakan ada O-nya. Alias dari Peggy Setiawan alias Peggy Setiawan. Alias apa? Alias apa? Pegong. Hah? Pegong. Pekong. Pegong. Pego. Pego ya? Pego. Oh, Pego katanya Pak. Pego. Pego ya. O, rong, O, hampir mirip ya. Begitu. Oh ya. Pego. Ada rong. Ya. 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 Bukan. Izin yang mulia. Izin kami keberatan. Sudah kita catat Pego. Ya. Iya. Ada O-nya ya. Ada O-nya. Pego. Stop. Kita bedah kata dan bedah tulisan dulu ya Pak. Dikatakan saksi Dede, sebutan nama Peggy Setiawan di grup Facebooknya teman-teman yang lain itu memanggil nama Pegok, P-E-G-O-G, Pegok, ya kan? Bukan Perong. Kalau Perong itu P-E-R-O-N-G, Perong. Bukannya malah dikatakan mirip ya. Ada aja Bang Bayi. Yang penting dikatakan lagi loh, ada O-nya. Ini perlu belajar di TK lagi Pak. Ya, bedakan tulisan P-E-G-O-G sama P-E-R-O-N-G. Mirip apa ora lur? Coba sing waras tolong tulis di kolom komentar. Bapaknya ini perlu belajar kata lagi di TK ya. Aduh, Bang Bayi jan angel. Ahli pidana Suhandi Cahaya menyebut Peggy Setiawan sebagai korban salah tangkap Polda Jabar di kasus Vina Cirebon. Hal itu disampaikan Suhandi Cahaya saat menghadiri sidang pra-peradilan Peggy Setiawan dalam kasus Vina Cirebon di PN Bandung hari ini pada Rabu 3 Juli 2024. Menurut Suhandi Cahaya, penetapan Peggy Setiawan sebagai korban salah tangkap Polda Jabar di kasus Vina Cirebon ini berdasarkan tuntutan sidang pra-peradilan. Sebelumnya salah seorang kuasa hukum Peggy Setiawan menanyakan kepada Suhandi Cahaya apakah status Peggy Setiawan layak digugurkan apabila benar menjadi korban salah tangkap Polda Jabar. Suhandi Cahaya mengatakan jika persoalan status Peggy Setiawan layak digugurkan atau tidak di kasus Vina Cirebon merupakan kewenangan pengadilan. Kalau digugurkan itu kewenangan pengadilan, kata Suhandi Cahaya dikutip YouTube TV One. Akan tetapi, menurut Suhandi Cahaya, apa yang dilakukan penyidik termasuk tuntutan sidang pra-peradilan dapat disebut jika Peggy Setiawan merupakan korban salah tangkap.
Apa yang dilakukan penyidik kepada Peggy Setiawan sesuai apa yang saya baca dalam tuntutan pra-peradilan dalam keterangan. Di muka sidang nampaknya salah tangkap jelas Suhandi Cahaya. Sementara itu Kabid Hukum Polda Jawa Barat Kombes Pol Nur Hadi Handayani menilai, pertanyaan dari kuasa hukum Peggy Setiawan terhadap Suhandi Cahaya merupakan pertanyaan yang sifatnya menekan. Bahkan lanjut Nur Hadi, pertanyaan tersebut justru mengarah kepada interogasi.